Oke, yang pertama itu kalian harus install SPSS, harus memiliki yang penting itu, yang utama tuh memiliki. Nanti tak ini apa tak sediakan, tak cantumkan di link di deskripsi ya, linknya. Setelah download kalian klik kanan, habis itu extract here. Ini saya klik yes soalnya saya ini sudah ngekstrak. Habis itu kalian ini double klik, habis itu klik yes. Nah, habis klik yes ini nanti bakalan ada next itu. Kalau ada setujui accept, nanti kalian setujui aja di next. Ini karena saya udah install jadinya tampilannya gini. Nanti kalau udah selesai, nanti kan sebelum ada tombol finish tuh nanti ada centang launch, jalankan IBM SPSS, itu kalian hilangkan centangnya. Kita cancel dulu ya, soalnya udah selesai ini. Nah, habis itu kalian buka crack, habis itu ini copy paste di Ctrl A nggak apa-apa, Ctrl paste, habis itu di Ctrl C, di Ctrl paste sih, di Ctrl C, habis itu ke program file, ke IBM SPSS statistik 25, habis itu di Ctrl V dipastekan, habis itu di replace ini to do this for all ini, terus habis itu continue aja. Udah selesai. Nah, habis itu kalian buka SPSS-nya. Kalian kalau nggak ada di sini ya, SPSS-nya kalian cari di sini, SPSS. Nah, habis itu buka. Ini agak lemot soalnya aku lagi nge-record juga. Nah, habis itu kalian ini close saja, yang ini juga di close saja. Kalau baru buka nanti itu ada ditampil data view ya. Ini kalau baru install itu gini di data view. Nah, habis itu kalian buka tabulasinya. Habis itu kalian ini jangan lupa untuk ditambahkan ya, ini ditambahkan di total lah. Habis itu setelah di total kalian copy paste dari sini sampai ini sampai ke samping, sampai total. Habis itu di Ctrl C ke SPSS, habis itu di data view kalian di Ctrl V. Nah, habis Ctrl V kalian tuh ke variable view. Nah, di variable view kamu tuh pilih name, habis itu klik kanan, di Ctrl F, habis itu di replace, temukan finnya itu ditulis var 000 diganti sama x. Ini var diganti sama huruf x, habis itu replace all. Oke, selesai. Habis itu close. Nah, untuk uji validitasnya kalian klik analyze, habis itu correlation bitrate. Ini di Ctrl A semua, habis itu dipindahkan, terus klik OK. Nah, ini udah muncul hasilnya. Habis itu jangan lupa kalian juga buka appendix. Karena saya itu respondennya berjumlah 32, maka kalian cari rtabel nilai produk momen yang 32 responden tuh 349. Oke, 349. Kalian ke hasilnya ini, terus ke cek di sini. Nah, ini
yang tanda bintang 2. Ini berarti ke 600 0,605, ini tandanya 0,605. Berarti variabel 1 valid. Kemudian yang di variabel 2 ini 0 kan lebih besar dari 0349 kan. Ini 349. Ntar kita di ini dulu. Oke. Kita ke ini appendix. Oke, sini. Oke, ini 0,0605. Sementara target kita adalah harus lebih besar dari ini baru dikatakan variabel. Dikatakan valid. Harus lebih besar dari 349. Ini kan valid. 605 valid, terus 049 valid. Ini juga valid. Terus ini juga valid. Ini valid, ini valid. Ini valid. Valid, 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 valid ya. Jadi nanti kalau ada angka yang di bawahnya 03 ini 309, ini sama ini 349 sama 309 kan lebih kecil ini, jadinya ini enggak valid. Ini enggak valid nomor berapa? Yang enggak valid nomor, jadi kalian harus teliti mana ada. Jadi kalian harus teliti, ngecek satu-satu mana ada 0349 mana sih. Ini nih, makanya kalian harus teliti biar mana bisa 9594 345 4576 ini 309. Itu variabel berapa sih? Mana ada ini 3 sini ya, sini di urutan ini ya, ini di urutan ini correlation ya, di urutan correlation tak pasin correlation. Nah ini tak pasin ini, cek. Itu item berapa? Item 18 gak valid. Ini kayaknya aku ada yang enggak teliti, soalnya ada yang di item berapa itu saya cek tuh nomor item 8 tuh enggak valid. Ini 3, jadi item ke 18 butir 18 itu punya aku enggak valid karena nilainya 309 lebih kecil. Ini kan kalau butirnya sedikit bisa lah, tapi kalau butirnya banyak, punya aku kan butirnya 60 butir ditambah 12 ini kan, jadinya pusing kalau ngecek satu-satu. Akhirnya aku punya rumus di ini, di sini ditulis R correlation korelasi R correlation, sini R tabel, sini valid atau tidak. Oke, sini. Nah habis itu di sini R correlationnya sama dengan corel ini oke, diklik oke ya. Habis itu di number ini kamu klik ini ke atas, nah sampai ini, terus yang number 2 kamu pilih total. Nah habis itu di sini kan situ oke. Ini kok kenapa ya, ini kenapa ya, aku kok pakai zoom sih, enggak.
Gak usah zoom. Kok salah ya rumusnya ya? Rumusnya kok salah. Ini. Oke, muncul. Oke, 574. Berarti rumusnya itu ulang sama dengan Corel. Habis itu kalian klik ini, habis itu titik koma, terus kalian blok ini total, habis itu enter. Kok salah lagi, ini Corel double R. Nah, tak ulang sama dengan Corel dalam kurung ini di ya, terus habis itu titik koma ke total, habis itu ini di blok, habis itu di enter aja. Nah, habis itu kalian tinggal drag ke samping aja. Oke, drag samping. Oh, ini kan salah ya, ini gini, aku lupa kalau harus dikunci. Ini kalian kunci, kasih dolar. Jadi sebelum angka tuh dikasih dolar. Nah, habis itu kalian geser. Nah, kok lagi ya? Bentar, aku lupa. Corel. Oh, yang dikunci cuma itu. Oke, habis itu yang ini di if. Oke, kita ulang ya. Sorry. Aku lupa rumusnya, sorry. Jadi yang dikunci itu cuma ini. Coba tak geser. Oke, habis itu kalian geser terusnya. Nah, habis itu bener gak namanya R korelasi? R hitung namanya, deng, salah. Namanya R hitung, sorry. Namanya R hitung. Habis itu di R tabel kalian masukin ini, R tabel ini 0,349. Ini kita geser. Oke. Ini kalian geser ke drag samping. Udah selesai. Habis itu di sini valid atau tidak. Oke. Yang di sini sama dengan if dalam kurung jika ini lebih besar daripada ini, apa ya rumusnya, lupa aku. Bentar rumusnya ya, titik koma bener, kok aku nggak yakin. Sama dengan ini if dalam kurung, salah, if dalam kurung ini lebih besar daripada ini tuh titik koma v, titik koma t, salah. Oh, kurang tanda petik. Oke, nah habis itu kalian di drag samping. Oke, tak ulang ya. Bentar ya, tak ulang dari awal. Tak ulang dari R hitung. Oke. R hitung sama dengan
correlation dalam kurung jawaban responden pada butir pada item A titik koma semua total habis itu di enter. Nah habis itu kamu kunci yang ini hanya aja, ini dikunci, ini dikunci, kuncinya pakai tanda dolar, kunci, habis itu di enter, terus drag ke samping. Nah habis itu yang R tabel karena aku 32 responden maka nilainya 0349. Kalau kalian respondennya 28, 26, 27, kalian cek 28 itu berapa? 28 berarti 0,374. Kalau 27 0,381. Kalau misalkan 20 responden itu berapa? 20 responden berarti 0,444 gitu. Ini habis itu di drag samping. Habis itu untuk menemukan valid atau tidak, kalian harus kan kalau di SPSS kan harus ngecek satu-satu sih, harus ngecek satu-satu kan, juga ribet ketemunya, nanti harus geser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Kalau bisa di print lebih mudah sih, tapi aku mah pakai Excel aja soalnya punya aku tuh banyak itemnya. Habis itu untuk menemukan valid atau enggak itu kalian sama dengan habis itu if dalam kurung R hitung lebih besar daripada R tabel titik koma tanda petik 2 valid, petik 2 titik koma tidak valid, tanda petik tidak valid, habis itu enter. Habis itu kalian ini drag ke samping. Nah habis itu kalau kalian mencari 7, kalau kalian mencari ini apa mana yang valid mana yang enggak, kalian kalau cari satu-satu report. Kalau saranku kalian klik ini di drag, habis itu kalian klik conditioning, habis itu equal to, kalian klik T, langsung oke. Nah langsung ketemu dan tidak valid. Oke, seperti yang tadi item 18 nggak valid, item 7. Nah benar item 7 tadi aku mengatakan 8 ya, sorry, itu di item 7 nggak valid punyaku. Habis itu nggak ada lagi, cuma 2 yang nggak valid ya. Oke, habis itu udah selesai untuk yang ininya. Terus habis itu kalian olah datanya yang seperti biasa ngolahnya. Ini ditambah 2, habis itu ini di subtotal ya, kalian tabulasi lah kayak seperti biasa. Terus ini di persen, di sum, ini di total, ini dibagi banyaknya butir dikali skor maksimal, karena aku pakai skala Likert yang skornya 1 sampai 5, maka skor maksimalnya 5. Habis itu dalam kurung tutup dikali 100, oke 70. Oke, kalian drag bawah gitu. Nah ini kan, nah ini angkanya kan berubah tadi kan. Ntar ini ya, ini angkanya kan 0575, terus nah pas diginiin jadi 0,64, berubah kan angkanya. Jadi ini sebenarnya nggak usah diikuti di pas dibuat laporan, kalian nanti hapus aja, cuma ini mempermudah apa ya,
kalian save dulu lah di file lain, terus yang dikumpulkan ininya jangan sampai ditampilin gitu. Ini soalnya ini pakai cara cepet, jadi ya apa ya, nanti ketahuan gitu loh maksudku. Ini di delete aja nanti ya. Nah habis itu ya sama sih tabulasinya. Ini aku udah pernah buat video tabulasi ini, terus cara ngurutin interpretasinya juga pernah aku buat video juga. Cuma kesalahannya di interpretasi. Yang di videoku yang lama itu aku bilang kalau diurutin dari yang terbesar, ternyata itu untuk yang skala psikologis itu diurutin dari yang terkecil. Kalau di CKB D itu diurutinya dari yang terbesar gitu teman-teman. Kalau emang kalian misalnya ada yang nggak paham tentang ini, kalian bisa chat aku lah, nanti insya Allah tak jelasin. Kalau emang banyak pertanyaan itu dilontarkan sama teman-teman, nanti tak buat video lagi biar lebih jelas gitu. Semoga videonya lebih jelas, ini lebih paham lah kalian. Dan mohon maaf kalau ada pengulangan yang sering diulang-ulang terus membuat kalian tambah bingung, mohon maaf. Nanti kalian bisa chat oke, bisa chat. Oke, untuk tabulasinya itu sih, interpretasinya gini. Atau enggak kalau kalian mau ini ya, tadi barusan dipamit ke bawah. Tapi kalau enggak, kalau kalian mau mempermudah, kalian tulis aja di sini. Ini kasih tanda tidak valid. Nah, ini tidak valid. Habis itu ini kalian hapus, delete. Jadi nanti ketahuan kok ini yang tidak valid. Item nomor 7 tidak valid, terus item 18 tidak valid. Untuk subtotalnya ini gitu guys. Udah ya gitu dulu ya, aku mau ngerjain tugas yang lain. Kalau misalnya emang ada yang nggak paham, kalian chat aku. Kalian chat aku aja. Kalau tinggal komentar takutnya nggak direspon. Oke, terima kasih banyak telah menonton ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih.